Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil riset kami mengenai media transmisi dalam jaringan komputer. Sebelum masuk ke topik dari pembahasan ini, perkenalkan, nama saya Akbar Aditya Dinata. Perkenalkan, nama saya Putri Gadita Aditya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayudya Senja Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Inyoman Satyawira Putra. Kenalkan nama saya Imadi Bisma Semenanadi. Nah, dengan itu, kami akan lanjut memasuki topik pembahasan. Jadi, apa itu media transmisi? Media transmisi merupakan media fisik yang digunakan untuk mentransmisikan suatu data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam suatu jaringan, maupun itu kabel ataupun nirkabel. Lanjut. Nah, media transmisi itu eh, terdapat di mana saja. Salah satunya di barang-barang setiap hari, eh, berupa teknologi ya, seperti keyboard, mouse, headset, controller, remote, WiFi, dan juga USB. Lanjut. Nah, sebelum memasuki topik yang lebih dalam, saya akan menjelaskan daftar isi dari apa yang akan dijelaskan nantinya. Berikut ada tipe-tipe media transmisi dibagi menjadi dua, yakni guided media dan juga unguided media. Pada guided media, terdapat twisted pair cable yang dibagi menjadi unshielded dan shielded. Juga ada penjelasan mengenai IEEE dan juga penjelasan mengenai CAT. Seterusnya ada pada guide media ada coaxial cable, terus optical fiber cable, stripline, dan microstripline. Pada unguided media terdapat radio waves, microwaves, dan juga infrared. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, guided media. Apa itu guided media? Sinyal yang ditransmisikan, diarahkan, dan dibatasi dalam jalur sempit menggunakan physical link atau sederhananya ditransmisikan melalui kabel. Eh, Fiturnya pun itu ada kecepatan tinggi, aman, dan juga dipakai untuk jarak dekat. Next. Adapun uh, Unisil Twist Pair atau UTP, dua kabel tembaga yang terisolasi yang dipilin satu sama lain memiliki kemampuan untuk memblokir interferensi dan tidak tergantung pada physical size. Termurah, mudah dipasang, berkecepatan tinggi, kapasitas dan performa kecil dibanding SDP dan jarak pendek karena pelemahan. Next. Adapun jenis-jenis dari kabel UTP itu umumnya jenis kabel UTP atau unshielded twisted pair dibagi berdasarkan kategori kecepatan yaitu Cat 1 sampai Cat 6, Cat 6 dan cara pemasangan straight strokes dan juga crossover. Next. Jadi intermezzo atau IEEE 802.3 Standardization, koleksi standar yang mendefinisikan Ethernet berkabel mencakup lapisan fisik dan sublapisan media access control atau MAC dari lapisan tautan data untuk jaringan lokal atau LAN dan beberapa jaringan luas atau WIN. Next. Standar ini menentukan segala hal mulai dari kabel, tembaga serat optik, dan konektor hingga kecepatan data dari 1 Mbps hingga 400 GB, dan seterusnya. Dan format frame memastikan interoperabilitas dan perangkat seperti switch, router, dan komputer. Next. Berikut ini adalah contohnya yaitu 10 BST, 10 Mbps melebihi twisted pair cable. Yang kedua ada 100 BSTX, fast Ethernet yaitu 100 Mbps. Yang ketiga ada 1000 BST, gigabits Ethernet 1 Mbps. Yang keempat ada 10 gigabits
10 gigabit Ethernet, 10 Gbps, dan yang terakhir ada 400 Ethernet, 400 Gbps, atau bahkan 800 Gbps. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada penjelasan kabel Cat 1 dan Cat 2. Kabel Cat 1 yang kecepatan transmisi maksimalnya berkisaran kurang atau sama dengan 1 Mbps. Biasanya digunakan untuk transmisi suara. Dan contoh dari aplikasi kabel ini terdapat pada telepon analog atau PUTS. Habis itu kabel Cat 2 yang kecepatan transmisi maksimalnya berkisaran kurang atau sama dengan 4 Mbps yang juga digunakan untuk transmisi suara digital. Next. Berikutnya ada kabel Cat 3 dan Cat 4. Kabel Cat 3 yang kecepatan transmisi maksimalnya berkisaran 10 Mbps. Kategori ini adalah yang pertama mengadopsi untuk jaringan komputer lokal area lokal lokal area network atau LAN dengan standar 10 bst Ethernet. Transfer data bisa mencapai 10 megabyte per detik. Kabel Cat 4 yang kecepatan transmisi maksimalnya berkisaran 16 Mbps. Next. Berikutnya ada kabel Cat 5 dan Cat 5e. Kabel Cat 5 yang kecepatan transmisi maksimal berkisaran 100 Mbps. Kategori ini sangat populer yang memungkinkan kecepatan Fast Ethernet pertama dengan standar 100 bstx Fast Ethernet. Next. Kabel Cat 5e yang memiliki nama panjang yaitu kategori Five and Change. Seperti namanya, kategori ini merupakan penyempurnaan dari Cat 5. Ini menunjukkan bahwa spesifikasi crosstalk dari kabel ini lebih ketat sehingga memungkinkan mendukung kecepatan gigabyte Ethernet yang jaraknya bisa melampaui Cat 5. Next. Lalu ada kabel Cat 6 yang kecepatan transmisi maksimalnya berkisaran 1 Gbps atau gigabyte Ethernet pada 100 meter dengan peningkatan kecepatan 10 Gbps Ethernet pada jarak maksimal di 55 meter. Next. Berikutnya ada standar konfigurasi kabel. Ada dua standar konfigurasi kabel. Yang pertama yaitu T568A atau standar hijau dengan urutan putih, hijau, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat, dan coklat. Yang kedua ada T568B atau standar oranye dengan urutan putih, oranye, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, hijau, dan coklat. Next. Oke, tipe kabel dari konfigurasi ada dua, yaitu straight through kabel. Kabel ini menggunakan ujung konfigurasi yang sama, A ke B atau B ke A. Ini adalah jenis kabel yang paling umum yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, misalnya dari PC ke router ke switch. Yang kedua ada crossover kabel. Kabel ini memiliki ujung konfigurasi yang berbeda dan hanya bisa menghubungkan perangkat sejenis seperti dari PC ke PC atau switch ke switch. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah Shielded Twisted Pair atau STP. Kabel dengan jaket khusus untuk memblokir interferensi eksternal. Digunakan untuk data rate Ethernet cepat dan di saluran suara atau data pada saluran telepon. Performa lebih baik, menghilangkan distorsi, lebih cepat, susah dibuat atau dipasang, mahal, terlalu tebal. Next.
Pada coaxial cable, kabel mentransmisikan informasi dalam dua mode. Yang pertama yaitu baseband atau dedicated cable bandwidth. Baseband adalah sinyal asli yang belum dimodulasi ke frekuensi lebih tinggi. Sinyal ini biasanya berasal langsung dari sumber seperti suara dari mikrofon. Lalu yang kedua yaitu adalah broadband atau bandwidth cable dibagi menjadi rentang terpisah. Broadband adalah transmisi data berkecepatan tinggi dengan bandwidth yang lebar yang menggunakan berbagai frekuensi secara bersamaan. Next. Nah, yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari coaxial cable. Kelebihannya yang pertama yaitu memiliki bandwidth tinggi, lalu mudah dipasang, reliable dan durable-nya, dan tidak terlalu terganggu oleh suara atau crosstalk atau gangguan elektromagnetik. Dan yang terakhir dari kelebihannya yaitu mendukung banyak saluran. Lalu kekurangannya yaitu mahal, harus memiliki grounding untuk menghindari crosstalk, terlalu tebal, dan kemungkinan resiko keamanan dengan T-joint. Next. Eh, eh, Selanjutnya yaitu ada optical fiber cable digunakan sebagai transmisi untuk data bervolume besar. Kabel ini dapat bersifat searah atau dua arah. WDM, wavelength division multiplexer, mendukung dua mode yaitu searah dan dua arah. Next. Ada kelebihan dan kekurangan dari optical fiber cable. Yang pertama, pada kelebihannya yaitu kapasitas dan bandwidth bertambah, ringan, jarang pelemahan, imun terhadap gangguan elektromagnetik, dan tahan korupsi. Lalu ada juga kekurangannya. Yang pertama yaitu susah dipasang dan dipelihara, dan yang kedua yaitu mahal. Lalu lanjut ke strip line, media saluran transmisi elektromagnetik transversal atau TEM yang ditemukan oleh Robert M. Barrett dari Air Force Cambridge Research Center pada tahun 1950-an. Stripline adalah bentuk awal dari saluran transmisi planar menggunakan material konduktor untuk mentransmisikan gelombang frekuensi tinggi yang juga disebut waveguide. Material konduktor ini diapit oleh dua lapisan bidang lantai yang biasanya memberikan kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik. Contohnya seperti coba di next. Nah, contohnya seperti ini. Dia diapit oleh dua konduktor media. Next. Yang terakhir itu ada microstripline. Microstripline ini adalah jenis media transmisi yang digunakan untuk membawa sinyal frekuensi tinggi yang umum ditemukan dalam rangkaian gelombang mikro yang berfungsi gelombang mikro dan frekuensi radio. Microstripline terdiri dari strip konduktor datar dan sempit, biasanya terbuat dari logam, yang diletakkan di atas bahan dielektrik atau lapisan isolasi dengan bidang logam ground di sisi lainnya. Next. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Yudit. Sekarang saya akan membahas tentang unguided media. Apa itu? Yaitu sinyal ditransmisikan dengan elektromagnetik. Jadi, ia tidak memerlukan media fisik apapun. Nah, fitur-fiturnya adalah sinyal disiarkan melalui udara dan kurang aman, relatif relatif, dan yang ketiga adalah digunakan untuk jarak jauh. Nah, unguided yang pertama adalah radio waves, yaitu jenis energi khusus yang bergerak melintasi ruang angkasa
membawa informasi tanpa perlu kabel, memiliki gelombang terpanjang dalam spektrum elektromagnetik yang berarti jangkauannya lebih jauh dari gelombang yang lainnya. Nah, karakteristiknya adalah yang pertama, yaitu perambahan omnidireksional atau segala arah. Dia mempunyai akses untuk diakses ke segala arah, sehingga dapat menjangkau lebih banyak penerima sekaligus. Nah, yang kedua adalah frekuensi rendah atau mampu menembus objek padat. Nah, yang ketiga adalah frekuensi tinggi mendukung komunikasi jarak jauh dengan daya yang sangat rendah. Nah, kelebihan dari radio wave ini adalah yang pertama adalah jangkauannya luas, dan yang kedua adalah bisa menembus objek, dan yang ketiga mendukung komunikasi jarak jauh. Serta yang terakhir adalah fleksibel dan tanpa kabel. Nah, di sisi lain ada kekurangannya juga, yaitu pertama, mudah terkena intervensi. Yang kedua adalah keamanannya tergolong sangat rendah. Dan yang ketiga adalah kapasitas data terbatas. Dan terakhir, kualitas sinyal mudah berubah. Nah, contohnya pada WiFi yang menggunakan pita UHF seperti 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, yang kedua adalah Bluetooth, dan yang ketiga adalah siaran TV. Nah, berikutnya ada microwave. Microwave ini adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat tinggi, berkisaran antara 1 GHz sampai 300 GHz dibandingkan dengan radio wave. Nah, microwave ini memiliki karakteristik yang pertama, yaitu perambahannya bersifat unidireksional atau terarah ke satu arah. Nah, sinyal yang dihasilkan oleh gelombang mikro tidak menyebar ke segala arah dan dipancarkan dalam bentuk balok sempit, biasanya menggunakan antena parabola terarah. Nah, yang kedua adalah memerlukan line of sight atau jarak pandang atau LOS, yaitu pemancar dan penerima harus bisa saling melihat satu sama lain tanpa ada hambatan yang besar. Nah, kelebihan dari microwave ini yaitu pertama adalah lebih murah dibanding menggunakan kabel. Kedua, bebas dari kebutuhan pembebasan lahan. Dan yang ketiga adalah memudahkan komunikasi di daerah yang dengan medan yang sangat sulit. Dan yang terakhir adalah mendukung komunikasi lintas lautan. Nah, kekurangannya juga ada banyak, yaitu satu, komunikasi kurang aman. Ya, dan yang kedua adalah rentan terhadap kondisi cuaca. Yang ketiga adalah bandwidth terbatas. Dan terakhir adalah biaya perancangan, penerapan, dan pemeliharaannya yang tinggi. Microwave contohnya ada pada satu satelit yang microwave, dan yang kedua adalah radar, dan yang ketiga adalah jaringan WiFi 5 GHz, dan terakhir adalah jaringan seluler misalnya 4 atau 5 GHz, 4G atau 5G tertentu. Nah, untuk materi Oke, ini akan dijelaskan oleh teman saya. oke, baik. Kembali lagi kepada saya, memasuki bagian terakhir yakni infrared. Jadi, infrared adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat-sangat tinggi, kurang lebih
300 GHz hingga 400 THz. Media ini bekerja menggunakan metode line of sight atau LOS dengan jangkauan yang sangat pendek. Tidak dapat menembus penghalang, itu yang menjadikan infrared sebagai teknologi yang aman dan bebas dari interferensi antar jaringan di ruangan yang berbeda. Lanjut. Jadi karakteristik dari infrared ini adalah sebagai berikut. Tidak dapat menembus penghalang, tidak mudah mengalami interferensi antar ruangan, lebih aman karena sinyal tidak menyebar luas. Lanjut. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah aman karena sinyal tidak menembus penghalang, bebas interferensi antar ruangan, konsumsi daya rendah, cocok untuk komunikasi jarak dekat. Kekurangannya harus line of sight atau masih satu ruangan dengan perangkat yang ingin diinteraksi, lalu jangkauannya sangat pendek, tidak dapat digunakan di luar ruangan, atau dapat terganggu karena dapat terganggu oleh cahaya matahari dan juga kecepatan transfer tergantung pada posisi perangkat. Lanjut. Berikut contoh dari infrared. Contohnya pada sensor alarm dan juga remote control, seperti remote TV, remote AC, dan juga remote lampu LED. Nah, memasuki bagian kesimpulan. Jadi, media transmisi adalah media fisik yang mengantarkan data atau informasi dari satu perangkat ke perangkat lain, yang mana data tersebut akan diproses oleh perangkat yang diinteraksi oleh perangkat pertama. Jadi media transmisi dibagi menjadi dua, yakni guided dan unguided. Sederhananya, guided dan guided merupakan eh, media kabel dan unguided merupakan media nirkabel atau tanpa kabel. Jadi, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian. Terima kasih. Selesai.